Selamat sore Bu Samtini. Sore Mbak Sa. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Samtini. Selamat sore. Enggak loh. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti hembuskan nadamu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Izin dan gawe meren diprai meren puasa. Jangan sambil kerja, Pak. Oke, masuk. Ya, baik Bapak Ibu. Selamat sore Bu Lina yang baru bergabung. Sore Bu Lina. Selamat sore Bapak Ibu. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kita akan mulai PRT kita pada kesempatan sore hari ini. Sebelum memulai, saya minta tolong untuk Ibu Samtini, boleh mengawali di dalam doa, Ibu Samtini? Baik, Bapak Ibu, terima kasih kita sudah bergabung di tempat ini. Apakah suara saya kedengaran, Pak? Kedengeran. Masuk. Oh iya, soalnya di sini kecil Pak suaranya. Baik, mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah sumber kehidupan kami, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jika pada sore hari ini kami dapat bertemu, walaupun lewat online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Tuhan, berkatilah Tuhan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan mempersatukan kami di dalam pertemuan sore hari ini. Berkatilah Tuhan, karena Tuhan sudah akan menyampaikan firman kepada kami. Berkatilah Tuhan, anak-anak-Mu sudah siap untuk melakukannya, untuk mendengarkannya firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Amin. Baik Bapak Ibu, mengawali persekutuan kita pada kesempatan sore hari ini, mari kita naikkan satu buah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 413, yaitu Tuhan pimpin anakmu. Saya akan tayangkan buat kita sekalian. Tuhan pimpin anakmu, dia dan tidak tersesat. Jangan seteru, kita tetap pimpin harus hidup menerang agar jangan ku sesat, tegakkan aku jaga jalan perlindungan yang teguh. Dia tidak menebak, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin harus hidup menerang agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Dalam pujiku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin harus hidup menerang, jangan sesat, tegak tangan. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan bahan Alkitab kita yang diambil dari Kisah Para Rasul 10. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48. Namun sebelum kita membacanya, dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon hikmat Tuhan supaya kita boleh mengerti, menerima, dan boleh melakukan firman-Nya dalam kehidupan seharian kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan sore hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di media online ini untuk boleh merenungkan sabda-Mu ya Bapa di tengah minggu kami ini, di tengah aktivitas kami. Tuhan, biarlah perenungan kami bersama ini boleh menjadi berkat yang menata kehidupan kami untuk kedepannya. Dan biarlah kami juga Engkau pakai untuk menjadi pewarta kerajaan-Mu dalam hidup sehari-hari kami. Dan mampukan juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini ya Bapak. Biarlah perkataan yang dikatakannya berasal daripada-Mu saja dan hanya menjadi firman yang berasal daripada-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu.
Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus, supaya kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu, tema kita pada sore hari ini adalah meninggalkan dan menerima. Segala sesuatu, kalau ada yang ditinggalkan, pasti ada yang diterima. Begitu juga dengan ketika ada yang diterima, pasti ada yang ditinggalkan. Contoh sederhana Bapak Ibu, ketika berbicara meninggalkan dan menerima, gitu ya. Kalau kita mengingat-ingat, salah satu contohnya zaman dulu itu saya ingat banget gitu ya, ketika baca koran, kalau nggak salah, baca koran zaman dulu itu info lowongan kerja itu sesuatu yang sangat sangat ramai lah, sangat banyak sekali. Di koran itu kolomnya banyak, ada kolom lowongan kerja yang pertama, terus juga ada kolom iklan. Ya. Dulu bahkan bapak saya pernah cerita ini, jadi kalau saya baca koran berarti asumsinya tahun 2000-an ke atas gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau bapak saya berarti baca koran jauh lebih ini daripada itu ya, jauh lebih lama daripada itu. Bapak saya pernah cerita begini, kalau nggak salah 2 hari yang lalu atau semalam gitu ya, baru cerita ke saya. Di koran itu zaman dulu, zaman masih sekitar 70 tahun 80-an gitu ya. Itu sampai ada rubrik yang namanya rubrik kontak jodoh atau rubrik cari jodoh. Ada katanya zaman dulu Bapak Ibu. Saya sih belum sempat mendalami bagian itu ya, nyari di internet referensinya gimana. Tapi saya pernah diceritakan sama bapak saya gitu ya, ketika kemarin atau 2 hari yang lalu saya teleponan itu ada rubrik namanya rubrik kontak jodoh. Jadi zaman dulu itu nyari jodoh pun pakai koran Bapak Ibu, nggak kayak sekarang. Kalau anak-anak sekarang kayaknya kalau kita lihat anak-anak muda itu ya cari jodoh itu bukan pakai koran, bukan pakai apa, tapi pakai media sosial gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau zaman dulu ya medianya koran, pakainya koran. Nah, tapi zaman sekarang yang namanya koran edisi cetak, khususnya Bapak Ibu, sepertinya itu sesuatu yang ditinggalkan. Kenapa? Karena orang-orang itu udah mulai menggunakan media digital. Baca koran aja pakai HP. Nonton segala sesuatu, TV aja mulai ditinggalkan, Bapak Ibu. Sekarang orang lebih banyak nonton di HP daripada di TV. Kalau yang nonton di TV berarti mungkin istilahnya orang itu di HP-nya jarang inilah gitu ya, jarang nonton. HP-nya ya cuman buat akhirnya ketika karena dia terbiasa mungkin menggunakan handphonenya itu untuk jadi buat dia saya mendingan nonton di televisi aja, selain lebih besar ukurannya, lebih enak juga dari segi suara, misalnya begitu, ada yang seperti itu. Atau juga zaman dulu Bapak Ibu kita ingat, kalau yang namanya telepon itu susah banget rasanya. Kalau yang namanya telepon itu sampai ada warungnya, warung telepon, ya wartel singkatannya. Tapi zaman sekarang Bapak Ibu, ketika teknologi handphone atau telepon itu udah makin maju gitu ya, kita teleponan nggak usah bawa-bawa perangkat yang besar, nggak usah narik-narik kabel begitu panjang gitu ya, cukup bawa sebuah alat yang kecil yang bisa buat main game juga kadang-kadang. Nah, itu mulai ditinggalkan. Ada hal yang baru, ada yang lama yang ditinggalkan.
Ada yang ditinggalkan, ada sesuatu yang baru. Ini relasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sesuatu yang sangat sangat sering lah terjadi. Kalau ketika ada sesuatu yang lama, ketika ada yang baru, berarti yang lama ini harus ditinggalkan. Kenapa harus ditinggalkan? Karena untuk menciptakan ruang bagi yang baru ini. Kalau misalkan yang lama tidak ditinggalkan, yang baru ini nggak punya ruangan, akhirnya nggak bisa masuk. Nah, ini juga yang terjadi di dalam bacaan kita, Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul 10 khususnya. Kalau kita lihat di bagian ini, Bapak Ibu, ini merupakan sebuah bacaan yang dikisahkan ketika Petrus dan Cornelius, gitu ya. Ini bukan dikisahkan gitu ya. Diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Petrus dan Cornelius. Kenapa dikasih judul Petrus dan Cornelius? Karena waktu itu Petrus sedang berada di sebuah tempat. Kalau di sini kita bisa lihat di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Petrus waktu itu berada di sana beberapa hari bersama dengan dia. Kalau kita lihat, dan di sini kalau kita lihat Cornelius itu memberi banyak sedekah dan seterusnya dan seterusnya. Ini merupakan sebuah situasi di mana pada masa itu orang yang non-Yahudi, bagi komunitas Yahudi, orang yang non-Yahudi itu nggak bisa masuk menjadi seorang Kristen. Bagi orang Yahudi, keselamatan itu buat hanya mereka saja. Sedikit koreksi Bapak Ibu, ini situasinya itu adalah Cornelius itu, tambahan ya Bapak Ibu, Cornelius itu adalah orang non-Yahudi. Kalau kita baca, dia itu perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi, senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi inilah orang yang saleh. Pada masa itu orang yang non-Yahudi itu belum bisa belum bisa diterima sebagai seorang Kristen, khususnya bagi komunitas Yahudi. Dan di sini kalau kita lihat terjadi ketegangan yang membuat Petrus harus berangkat ke Kaisarea. Dia berangkat ke Kaisarea karena persoalan yang besar ini. Karena persoalan Cornelius itu nggak diterima. Padahal kalau kita baca di dalam ayat 3, kalau kita melihat awal-awalnya, Cornelius itu mendapatkan panggilan yang berasal dari Tuhan. Kalau di sini kita baca dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata, Cornelius, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Sekarang suruhlah beberapa orang Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Jadi Cornelius itu orang yang baik hati dan dia sendiri yang bertemu dengan Allah. Kurang lebih situasinya mirip seperti Paulus ketika bertemu dengan Allah. Cuma bedanya Paulus itu bertemu dengan Tuhan secara langsung di dalam situasi yang nggak baik. Kita tahu Saulus gitu ya, zaman dulu namanya Bapak Ibu, Saulus itu bertemu dengan Allah ketika dia mau hendak menyiksa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Cornelius ini justru bertemu di dalam situasi yang lebih baik. Kenapa? Karena Cornelius bertemu dengan Tuhan di situasi di mana memang kehidupannya adalah orang yang saleh. Dan dari rumahnya takut akan Allah. Cuman masalahnya Bapak Ibu, masalahnya adalah ketika Cornelius itu dibaptis, ini menjadi masalah bagi komunitas Kristen Yahudi. Kenapa? Karena Cornelius itu bukan orang Yahudi, dan orang Yahudi berpikir keselamatan itu hanya eksklusif untuk mereka saja. Maka dari itu timbullah persoalan nanti kalau
misalkan Bapak Ibu membaca di Kisah Para Rasul 11, di situ Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Jadi Petrus sampai dipanggil begitu ya, Bapak Ibu ya. Kasusnya lumayan panjang. Nah, tetapi di bagian ini apa yang mau kita pelajari? Kalau yang mau kita pelajarin bersama adalah sikap Petrus di dalam menyikapi permasalahan ini. Apa yang Petrus sikapi? Justru kalau kita lihat di sini Petrus itu mengingatkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mengingatkan kepada orang-orang yang apa istilahnya mau dalam tanda kutip mempertentangkan baptisan itu. Mengingatkan apa? Mengingatkan bahwa nama Tuhan itu yang namanya berita Injil itu nggak cuma buat orang Yahudi aja. Tetapi berita Injil itu disebarkan kepada semua bangsa. Di dalam ayat 45 kita bisa lihat ada kata-kata orang bersunat. Orang bersunat ini secara langsung merujuk kepada orang-orang Yahudi. Cornelius dianggap sebagai orang yang tidak bersunat. Maka dia harus disunat dan diyahudikan istilahnya. Petrus di sini memberikan pemahaman kepada orang-orang Yahudi Kristen, khususnya yang mempertentangkan tentang Cornelius, bahwa keselamatan itu diberikan oleh Tuhan kepada semuanya. Berita sukacita penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu diberitakan kepada semua bangsa. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika apa yang terjadi di dalam bacaan kita. Di ayat 44, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari orang bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Inilah pembelajaran yang hendak diberikan Tuhan melalui Petrus kepada umat yang percaya kepadanya, khususnya orang-orang Yahudi Kristen yang masih berpikir bahwa keselamatan dari Tuhan itu adalah hak eksklusif mereka sebagai bangsa pilihan. Dalam bacaan ini kita bisa melihat Petrus memberikan sebuah perspektif yang baru kepada umat Kristen. Kalian sudah menjadi Kristen, artinya apa? Kalian sudah diubahkan harusnya di dalam cara memandang keselamatan dari Tuhan. Dan beberapa dari mereka dipercaya juga tahu peristiwa tentang Pentakosta. Di mana peristiwa Pentakosta itu, kalau kita ingat Bapak Ibu, Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, dan para murid itu berbicara di dalam bahasa yang dimengerti oleh banyak sekali orang dan berbagai-bagai golongan. Artinya, berita sukacita keselamatan Yesus Kristus itu diberitakan kepada semua bangsa, bukan hanya kepada orang Yahudi semata. Dan inilah yang hendak Petrus ajarkan kepada komunitas Kristen di sana. Yang menjadi pembelajaran baru mereka untuk apa? Untuk menerima sebuah pemahaman yang baru. Menerima fenomena yang baru di tengah-tengah kehidupan mereka. Yaitu di mana ada orang dari bangsa lain yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kerajaannya. Dan orang dari bangsa lain itu dibaptis. Diterima menjadi komunitas gereja. Komunitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam bagian ini Petrus juga mengingatkan kepada orang-orang Yahudi untuk meninggalkan pemahaman mereka. Meninggalkan pemahaman mereka yang apa? Yang mengajarkan bahwa keselamatan itu mutlak milik orang Yahudi. Keselamatan itu diberikan Tuhan bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi kepada segala bangsa. Kepada segala bangsa yang apa? Yang percaya kepadanya. Orang Yahudi telah lama diberikan doktrin bahwa keselamatan itu hanya untuk bangsa mereka. Dan mereka itu adalah umat pilihan Allah. Nah, di dalam bagian ini orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen itu dibukakan pengetahuannya dengan situasi yang Tuhan hadirkan. Bahwa
berita sukacita itu diberitakan kepada semua bangsa, bukan hanya kepada orang Yahudi saja. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan berhak mendapatkan keselamatan itu. Karena keselamatan diberitakan kepada semua bangsa. Karya penebusan Allah di dalam Yesus Kristus itu tidak hanya diberitakan kepada orang Yahudi saja, tetapi kepada semua bangsa di dunia. Baptisan menjadi cara, menjadi pertanda bahwa orang tersebut telah diterima menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Nah, apa signifikansinya bagi kita, Bapak Ibu? Signifikansinya bagi kita adalah kita melalui perenungan hari ini diajak untuk senantiasa beradaptasi dengan situasi yang kita hadapi. Materi kita diberikan judul meninggalkan dan menerima. Artinya ada hal-hal yang mungkin sudah perlu kita tinggalkan di dalam kehidupan kita, yang sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini. Ada hal-hal yang masih bisa kita pertahankan, ada hal-hal yang memang harusnya menjadi prinsip, tapi juga ada hal-hal yang harusnya ditinggalkan oleh kita. Kenapa harus ditinggalkan? Karena sudah tidak sesuai lagi. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu kita jualan koran, kecuali koran bekas, gak akan selaku mungkin 20-30 tahun yang lalu. Di mana loper koran itu pendapatannya sangat besar. Ada saudara saya yang jadi loper koran soalnya, koran cetak ya. Saudara saya ini bilang, zaman sekarang kita nggak bisa jualan koran dengan koran cetak. Kenapa? Peminatnya semakin sedikit. Secara range usia, peminat koran cetak itu rata-rata orang yang sudah berusia cukup senior. Mungkin 40-50 tahun ke atas. Artinya kita sudah harus meninggalkan nih gaya bisnis yang seperti ini. Tidak cocok dengan era digital di mana segala sesuatu serba cepat. Ada info baru, misalnya ya Bapak Ibu, ada info bencana alam zaman sekarang. Kalau mungkin zaman dulu Bapak Ibu, bencana alamnya hari ini, infonya baru masuk di koran besok. Kalau zaman sekarang, bencana alamnya jam 7 lewat 5 menit, udah tahu infonya kita. Berarti kita harus menyesuaikan dengan dunia yang semakin hari semakin serba cepat. Yang kadang membuat kita capek juga. Karena semakin hari semakin cepat. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, orang di jalan yang namanya naik kendaraan, jarang yang jalan pelan sekarang. Anak-anak muda nyetirnya kencang semua. Orang tua juga semakin ke sini, saya perhatikan kadang-kadang gitu. Kalau saya disetirin sama ayah saya yang usianya sudah 68 tahun, makin hari nyetirnya makin kencang aja. Dia bilang, oh ini orang kok nyetirnya makin kencang gitu ya. Kalau kita lihat mobil-mobil di jalan, bukannya makin pelan makin hari, tapi makin kenceng jalannya. Di jalan tol, udah dikasih pembatasan kecepatan, tetap aja digaspol mobil. Apalagi yang naik motor, makin hari makin kenceng. Nah, berarti ketika situasi yang kita hadapi ini seperti ini, ada beberapa hal yang mungkin memang harus sudah kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima hal-hal baru. Kalau hidup kita diibaratkan sebagai tampungan air, ya Bapak Ibu ya, kalau hidup kita sebagai tampungan air, kita nggak bisa menampung air itu lama-lama. Harus sirkulasi itu tetap berjalan. Kenapa? Kalau kita kelamaan nyimpen air, airnya jadi jelek. Endapannya itu membuat tampungan kita kotor. Tapi kalau sirkulasinya bagus, berarti kan itu airnya jadi fresh terus. Orang yang memakai air itu akan semakin sehat. Nah, begitu juga dengan firman hari ini. Tadi kita sudah dikasih contoh bahwa orang-orang Yahudi Kristen itu diajarkan hal yang baru. Apa itu hal yang baru? Bahwa keselamatan itu bukan cuma eksklusif milik mereka, tetapi milik semua bangsa. Bukan eksklusif diberitakan kepada mereka, tetapi diberitakan kepada semua bangsa.
kepada semua bangsa yang ada di dunia. Oleh karenanya, kita di dalam meresponi firman ini yang mengajarkan kita untuk meninggalkan dan menerima, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan hanya satu, Bapak Ibu. Senantiasa belajar. Sebab dengan belajar kita bisa tahu apa yang harus kita terima setiap hari. Dan melalui proses belajar kita juga ada yang namanya proses evaluasi. Proses evaluasi itulah yang memampukan kita untuk apa? Untuk melihat apakah ini masih cocok dengan zaman sekarang. Apakah yang saya ajarkan ini masih cocok? Apakah yang saya pahami ini masih sesuai dengan situasi sekarang? Ataukah ini harus diubah menjadi sesuatu yang lebih baru atau memang harus ditinggalkan? Karena ini sudah nggak cocok lagi. Ketika kita mau terus belajar, terus mengevaluasi diri, memperbaharui diri, pasti kita bisa untuk menentukan mana yang hal-hal yang harus kita tinggalkan, mana hal-hal yang harus kita pertahankan, dan mana hal-hal yang harus kita ubah. Karena tidak semua hal harus dibuang, Bapak Ibu. Contoh simpel, ketika kita bicara soal kebersamaan. Ketika awal pandemi menyerang, kita terpaksa harus mengikuti ibadah secara online yang disiarkan oleh salah satu media dari GKI, yaitu namanya YKB. Buat sebagian dari kita, mungkin ada yang fine-fine saja, ada yang dari awal memang nggak cocok, ada yang juga orang yang berpikir kapan kita bisa melakukan ibadah online sendiri. Seiring berjalannya waktu, lama-lama kita bosan nonton ibadah YKB, walaupun pendetanya ganti-ganti. Ya, lama-lama kita bosan juga. Ada kalanya kita bosan. Makanya kita mengupayakan ibadah secara online. Di gereja mengupayakan ibadah tayangan secara langsung. Nah, semakin ke sini, ketika kita lihat juga, awal-awal ibadah secara online di gereja, live streaming, ada aja gangguannya yang membuat kita akhirnya, aduh ini gereja di mana. Tapi semakin ke sini, kalau kita lihat, kualitas ibadah kita justru semakin baik. Kualitas ibadah kita dari yang tadinya mungkin nge-lag, bisa tiap minggu ada aja masalahnya. Semakin ke sini kalau kita lihat kayaknya semakin hari semakin baik. Juga dengan kondisi kita punya PRT misalnya Bapak Ibu. Dulu awal-awal kita nggak bisa PRT gitu ya ketika pandemi. Nah, terus juga kita buka ibadah online. Ibadah online PRT seperti ini. Dulu saya ingat banget ketika awal PRT itu masih simpel. Doa, firman Tuhan, pulang. Doa, firman Tuhan, pulang. Udah, nggak ada nyanyian. Nah, semakin kesini kan kita lihat, kayaknya nggak asik nih kalau ini nih, kayaknya bisa nih disisipin 1-2 lagu. Kita masukin lagu. Dan bisa disiarkan mungkin nanti atau disiarkan ulang. Dan seterusnya. Ini menjadi perubahan yang menunjukkan ada hal-hal yang harus kita terima, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Kita bisa saja mempertahankan misalnya PRT, ya udah baca firman, doa, selesai pulang. Bisa aja begitu terus kita pertahankan. Tapi apa? Tapi kita nggak belajar sesuatu yang baru. Kita nggak tahu bahwa di YouTube itu Kidung Jemaat itu banyak orang yang bikin enak-enak. Kita nggak tahu cara menyanyikannya yang ini yang pas gimana, temponya gimana. Atau bahkan kita nggak tahu, mungkin di YouTube itu ada Alkitab versi suara yang divideokan. Karena saya beberapa kali menggunakan itu. Nah, ini yang menjadi contoh nyata di dalam kehidupan kita, bahwa ada hal-hal yang harus kita terima. Ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Nah, ketika kita mau belajar, hal-hal yang bisa kita terima, hal-hal yang bisa kita tinggalkan, itu semakin terpeta istilahnya, jadi ketahuan. Mana hal-hal yang harus kita tinggalkan, mana hal-hal yang harus kita pertahankan, mana hal-hal yang harus kita ubah, mana hal-hal yang benar-benar baru yang harus kita terima. Dan kalau seperti itu, niscaya kita semakin menjadi manusia pembelajar. Manusia yang semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan. Semakin hari semakin menjadi seturut dengan kehendaknya,
dan semakin hari semakin mampu beradaptasi dengan situasi yang kita hadapi di dalam keseharian. Biarlah firman ini boleh menjadi pegangan hidup bagi kita yang mengingatkan kita untuk senantiasa berubah. Kapan dimulainya? Sejak sekarang. Tidak ada kata besok, tidak ada kata kemarin. Tapi sekarang kita harus memulai pola hidup kita yang menyadari bahwa ada hal-hal yang harus kita tinggalkan dan ada hal-hal yang harus kita terima. Biarlah firman ini menjadi renungan bagi kita sekalian yang menguatkan kita untuk menghadapi hari depan bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Saat teduh selesai, kita akan bersama menaikkan doa syafaat Bapak Ibu. Selain pokok doa yang biasa kita naikkan dan tercantum di dalam warta jemaat, adakah hal-hal lain secara khusus yang ingin didoakan? Pasang. Ya, Bu. Ya. Yang mamahnya Bu Else ya. Oh ya, jam 11 ya tadi siang saya dengar. Kemarin sih sempat saya teleponan juga sama Bu Else sama Ya, Pak ini. dia cerita ke saya. Udah selesai belum ya Bu? Udah dapat kabar lagi? Udah selesai operasinya dari jam 11 sampai jam 3. Oh, ya kita berdoa pemulihan ya. Untuk pemulihannya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ada lagi? Pak Purba, Pak doain Pak Purba. Oh oke. Lagi kurang enak badan ya Bu ya? Ya, sering sesak badan. Oh, oke. Ya. Siap Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami diingatkan untuk senantiasa memperbaharui diri kami dengan menimbang segala sesuatu, bersedia belajar untuk membuang hal-hal yang mungkin sudah tidak cocok dengan situasi yang kami hadapi, dan menerima hal-hal baru sebagai kerangka update serta upgrade pembaharuan diri kami supaya kami semakin seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, mampukan kami, berkati kami dan urapi kami supaya kami boleh terus memperbaharui diri kami. Kami juga berdoa ya Bapak pada kesempatan ini, mengingat beberapa rekan kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh atau dalam pemulihan. Kami mengingat Pak Purba ya Bapak yang dalam kondisi kurang sehat, biar Kau senantiasa berkati dan senantiasa merapi dia dan pulihkan kondisinya ya Bapak. Berkati keluarganya, anak-anaknya semua, biarlah mereka hidup dalam tangan pemeliharaan-Mu. Juga untuk proses pemulihan dari Ibu Tina, Mama Kesia, dan juga Mama dari Ibu Else yang tadi pagi dioperasi di Medan ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja supaya saudara-saudara kami ini boleh kembali pulih, kembali sehat, dan kembali beraktivitas bagaimana sedia kala. Juga kami mengingat ya Bapak, rekan-rekan kami yang mungkin terdampak COVID-19, mereka yang terdampak dalam urusan kesehatan, mereka yang terdampak dalam urusan pekerjaan, sektor ekonomi, kiranya ya Bapak, Engkau yang juga senantiasa merawat dan menolong mereka untuk boleh melihat rencana indah-Mu di balik ini semua. Juga untuk proses vaksinasi yang terus berjalan, biar Engkau senantiasa sertai dan mampukan supaya vaksin yang diberikan boleh menambah kekebalan tubuh setiap orang yang menerimanya. Kami juga berdoa untuk proses renovasi ya Bapak, yang dilakukan oleh gereja kami untuk area pelayanan, baik sekolah minggu, remaja, pemuda, komisi pelayanan kesehatan. Ya Bapak, biarlah renovasi gedung pelayanan ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya segala rintangan dan halangan yang kami hadapi semakin menyemangati kami dan bukan melemahkan kami. Biarlah juga Engkau cukupkan kebutuhan ya Bapak yang dibutuhkan, dan biarlah melalui proses renovasi ini, pelayanan untuk anak-anak, untuk remaja, untuk pemuda, untuk pelayanan kesehatan juga boleh semakin baik dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang.
Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang ujian ya Bapak. Kiranya Kau senantiasa memampukan mereka untuk bekerja dengan jujur. Juga untuk mereka yang mempersiapkan diri untuk menempuh pendidikan selanjutnya, Kau yang senantiasa sertai mereka ya Bapak dan mampukan mereka untuk terus menjadi berkat di tempat yang baru. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ya Bapak, yang kami sempurnakan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 426, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan apa yang melesat dan damai yang melesat dan cahaya remah dan remah jadi siang terang. Kuasa Kristus kaya dalam rahmat dan kebenaran. Kita harus menyangkali dalam melembutkan hati keras supaya senjata iblis dan segera lepas, dan segera lepas, dan jadi remah dan remah jadi yang terang. Kuasa Kristus kaya dalam rahmat dan kebenaran. Bersaksi di dunia tentang kuasa dan semoga yang sisa dari masa penebus, dari masa penebus, jadi mengabadi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kaya dalam rahmat dan kebenaran. Baik Bapak Ibu, dengan demikian ibadah kita telah selesai. Mungkin ada pengumuman terlebih dahulu Bapak Ibu. Ada pengumuman Bapak Ibu? Kunjungi pasar di Gor Bineka. Ya, mantap Bu. Kartu persembahan bulanan wilayah 6 ada di saya. Wilayah 6. Yang wilayah 5 masih ada di saya ya, Bapak Ibu. Wilayah lain harap menghubungi masing-masing penatua pendampingnya ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain? Tidak ada. Belum ada pekan doa belum ya Pak? Belum ada ya? Belum Bu. Nanti wartanya nanti Bu. Itu udah jadwalnya lagi disusun kok. Pak ya, Sam. Yang sekolah minggu kan? Ya. Iya Bu Samtini. Mau tanya, anak-anak yang CD apakah udah ada pendaftaran? Takutnya nanti saya ketinggalan lagi Pak. Tolong infonya ya Pak. Terima kasih. Nanti diinfokan ya Bu ya. Kebetulan kita kan baru mau di CD nih. Cuman ya untuk pendaftaran kelas katekisasi nanti diinfokan kemudian gitu ya Bu ya kalau sudah ada pendaftaran. Gitu. Terima kasih Pak. Lupa santri.
Ya Pak? Ya Bu? Ya, kalau nanti katekisasi jangan lupa yang mau jadi jemaat dari Katolik. Oh ya, nanti dipromosikan ya Bu ya. Oke, pengumuman juga Bapak Ibu, ibadah tanggal 9 ini kita tidak membuka pendaftaran, baru dibuka pendaftaran nanti untuk ibadah tanggal 13 kenaikan hari Kamis, lalu tanggal 16 hari Minggu dan seterusnya. Kenapa? Karena besok tanggal 9 ada baptis anak ya Bapak Ibu. Jadi ibadah onsite-nya di off dulu karena baptis anak seperti yang tanggal 29 kemarin. Untuk tanggal 13 hari Kamis kita ada kebaktian kenaikan di gereja. Pendaftaran, link untuk pendaftarannya akan di-share kemudian. Baik, Bapak Ibu, ada lagi tambahan? Sekolah minggu KIME tanggal 13 Mei. Oh ya, sekolah minggu pun akan ada ibadah sekolah minggu 13 Mei ya, cucunya, anaknya, ponakannya nanti ada di YouTube. Ya betul, di YouTube Bapak Ibu. Ya, sepertinya kalau sudah tidak ada Bapak Ibu, berarti PRT kita selesai. Kita selamat mempersiapkan diri untuk menuju jam-jam berbuka ya Bapak Ibu. Lihat jamnya sudah tinggal jeda 10 menit lagi nih, 10 menitan lagi lah kurang lebih. Kalau saya selamat bersiap-siap. Ya. Saji. Nah ya Bapak Ibu dan sampai ketemu di minggu depan ya Bapak Ibu. Kita Sampai jumpa. Sore Tuhan berkata kita semua. Dadah. Dadah. Dadah semuanya. Semuanya. Dadah. Dadah semuanya.